Hey ho gengs, kalau kamu lagi nyari piaraan yang anti mainstream, gimana kalau nyoba piara hantu? Kalau si Oyen atau si Bruno kan udah biasa ya. Hegemoni mereka di dunia hewan peliharaan udah nggak diragukan lagi gengs. Selama berabad-abad mereka udah ngontrol manusia dengan cara yang menggemaskan. Tapi kalau hantu-hantu yang bakal Mimin sebutin ini sih masih jarang yang miara mereka. Cara ngerawatnya juga gampang kok, gak perlu rutin ke dokter hewan, repot-repot ngevaksin atau ganti pasir buat pup mereka. Cukup siapin beberapa liter darah. Ini dia, hantu-hantu menggemaskan dengan cara yang aneh yang bisa kamu bawa pulang buat dijadiin piaraan. Check it out. 1. Tuyul. Dipercaya kalau miara tuyul ini bisa bikin orang kaya mendadak tanpa harus kerja banting tulang atau banting istri atau ikut investasi-investasi bodong. Gak kayak si Oyen yang bisanya cuma ngabisin duit. Ada yang bilang kalau tuyul ini berperawakan kayak anak kecil gengs, berkulit hitam legam dan kepalanya gundul. Ada juga yang bilang kalau kulitnya putih kayak pualam, dengan mata yang merah menyala, punya taring dan telinga mirip kelelawar. Waduh, serem juga ya. Si tuyul ini kayaknya punya penyakit kleptomania gitu gengs. Mereka suka banget nyuri duit. Nah, kebiasaan mereka itulah yang akhirnya dimanfaatin oleh para pecinta tuyul di Nusantara buat nyari cuan tanpa harus kerja. Gimana? Menarik bukan? Ada beberapa hal tentang tuyul yang harus kamu ketahui gengs sebelum mutusin buat miara mereka, yaitu 1. Tuyul punya sifat kayak anak kecil yang suka main gengs. Jadi mereka bakal seneng kalau kamu sering ngajak mereka main. Mainan yang katanya jadi favorit para tuyul adalah kepiting sungai atau yuyu. Bahkan dipercaya kalau udah ngeliat yuyu, saking senengnya, mereka bakal keasikan main sampai lupa sama tugas yang dikasih sama majikan mereka. 2. Ada yang bilang kalau mereka suka mainan cermin gengs. Jadi cermin ini adalah mainan terfavorit kedua setelah kepiting kali. Tapi ada juga yang bilang kalau tuyul nggak suka dan nggak berani ngeliat cermin karena mereka bakal kaget dan takut pas ngeliat bayangan wajah serem mereka sendiri di dalam cermin. Sumpah, lu kocak banget sih Yul. 3. Pas matahari baru terbit, si tuyul suka minta susu sama majikan perempuannya. Lu tuh ya, kecil-kecil udah mesum, gimana ntar kalau pas jadi genderuwo? 4. Minta disediain kamar khusus buat tempat ritual dan sesajen yang diberikan 2 hari sekali. 5. Makanan kesukaannya adalah makanan sisa majikannya, terutama sisa makanan yang nempel di tangan majikannya. 6. Si tuyul emang suka nyuri duit gengs, tapi mereka nggak suka nyuri duit di bank kok. Mungkin karena di bank ada satpamnya kali ya. Waduh, banyak maunya juga ya si tuyul nih. 2. Jenglot. Jenglot ini digambarin bertubuh kecil dengan taring yang besar. Banyak mitos yang beredar tentang asal-usul makhluk yang satu ini nih. Salah satunya dikisahkan pada masa ribuan tahun yang lalu, ada seorang petapa yang mempelajari ilmu betara karang. Ilmu ini diyakini sebagai ilmu buat hidup abadi gengs. Tapi habis nguasain ilmu itu, sang pertapa jadi emosional dan congkak, hingga akhirnya bikin badan sang pertapa mengecil dan 4 taring tumbuh memanjang gak sebanding sama lebar mulutnya. Versi lain bilang kalau jenglot ini ada 2 jenis gengs. Yang pertama adalah makhluk gaib yang tinggal dan berkelana di hutan, mendaki gunung, ngelewatin lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Kok kayak lagu ya? Sedangkan jenis yang kedua adalah makhluk jadi-jadian yang sengaja dipiara majikannya buat nganter guna-guna atau teluh ke korbannya. Waduh pak, jahat banget sih. Nganter kok guna-guna, mbok yang nganter-nganter makanan gitu loh. Sekalian bikin aplikasinya, kan lumayan buat nambah-nambah penghasilan. Kedua jenglot ini sama-sama makan darah gengs. 3. Buto ijo. Buto ijo ini adalah makhluk gaib nyeremin yang bertubuh tinggi besar dan berwarna hijau sesuai dengan namanya. Bukan, itu Hulk. Ganti gambar. Gimana sih? Buto ijo ini matanya selalu melotot kayak nantang siapapun yang dia temuin gitu. Dengan kata lain, mukanya nyolot kayak temen Mimin nih. Dan badan buto ijo ini berbau busuk gengs. Mandi apa bang? Mandi.
Beda sama tuyul yang dimanfaatin karena suka nyuri duit. Kalau buto ijo ini dipiara orang buat ngelancarin bisnis yang mereka jalanin. Jadi buto ijo ini selalu ngikut majikannya, terutama pas proses negosiasi. Dipercaya kalau buto ijo ini bisa ngerayu mangsanya, gengs, sehingga proses negosiasi nggak berlangsung alot. Jadi berapapun harga yang ditawarin sang majikan, bakal disepakatin dengan gampang oleh kliennya. Selain itu, buto ijo juga katanya bisa dijadikan pelindung dari lawan bisnis yang ngelakuin praktik pesugihan juga. 4. Begu ganjang. Begu ganjang adalah hantu dalam kepercayaan masyarakat Sumatera Utara. Sama kayak tuyul dan buto ijo, gengs. Begu ganjang juga dipiara buat nyari kekayaan atau sebagai pesugihan. Menurut kepercayaan, begu adalah makhluk gaib yang diyakini sebagai pembawa petaka dan dikatakan punya tampilan yang sangat mengerikan, gengs. Begu dipercaya ada banyak jenisnya. Ada sombaon, solobean, silan, dan ganjang. Tapi yang paling ditakuti adalah begu ganjang. Kenapa dinamain begu ganjang? Itu karena kalau kita ngelihatnya, dia bakal terlihat makin panjang, dan makin panjang. Begu ganjang ini konon katanya suka nangkring di pucuk pohon-pohon tinggi. Jadi, pucuk teh aman lah. Sama kayak ritual pesugihan lainnya. Make begu ganjang buat pesugihan juga butuh tumbal, gengs. Mulai dari tumbal yang sederhana kayak sesajen makanan, sampai tumbal nyawa. Ih, serem amat, bang. That's a wrap, gengs. Jadi gimana nih? Tertarik buat miara yang mana? Kontak Mimin ya, atau bisa juga klik keranjang kuning sekarang. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian ya. Kalau kalian suka, silahkan like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa tinggalin jejak kalian dengan komen di bawah ini ya. Bye, gengs!